Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia, Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Perkenalkan kami dari delegasi Tim Garuda SMA Negeri 1 Parepare. Saya Jessica Anggren Putri selaku pembicara pertama, dan Rifani Fadila selaku pembicara kedua, dan Mulyawan selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan artikel ilmiah kami yang berjudul Penerapan Kembali Sistem Penjurusan pada SMA di Indonesia dengan memilih Standing Position Pro. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah secara resmi akan mengembalikan sistem penjurusan pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan pengetahuan bahasa pada jenjang sekolah menengah atas mulai tahun ajaran 2025-2026. Dan apakah jurusan akan membatasi kebebasan siswa dalam mengeksplorasi minatnya serta menghidupkan kembali stigma hierarkis antar jurusan IPA, IPS, dan bahasa? Kebijakan penjurusan dirancang sebagai respon atas persoalan, antara lain kesulitan perguruan tinggi dalam menyeleksi mahasiswa akibat tidak adanya pemetaan kemampuan akademik berdasarkan lumpur ilmu serta banyaknya kasus siswa yang memilih jalur studi tidak sesuai latar belakang pembelajaran sehingga mengalami hambatan saat kuliah. Perubahan kebijakan didasarkan pada kebutuhan keberlanjutan dan kesinambungan antar jenjang. Kami percaya bahwa pendidikan menengah atas harus menjadi jembatan efektif antar pendidikan dasar dan dunia perguruan tinggi maupun kerja. Maka penerapan kembali sistem penjurusan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan fokus pembelajaran, efektivitas kurikulum, serta kesiapan karir siswa. Dewan Juri yang terhormat, reformulasi kebijakan penjurusan di SMA merupakan respon terhadap lemahnya kesinambungan antar satuan pendidikan dan hambatan seleksi masuk perguruan tinggi akibat sistem peminatan terbuka yang diberlakukan sebelumnya. Penjurusan membuat siswa terbiasa dengan tipe materi dan pendekatan ilmiah sesuai bidang pilihan mereka sehingga lebih siap menghadapi UTBK maupun perkuliahan. Laporan LTMPT 2021 menunjukkan bahwa siswa yang belajar sesuai jurusannya memiliki skor UTBK 12% lebih tinggi dibanding peserta lintas minat. Penjurusan di SMA memang bukan hal baru, tapi telah diadaptasi dari sejak masa kolonial hingga era kurikulum merdeka, dan transformasi signifikan baru benar-benar terjadi pada kurikulum merdeka yang mulai diuji cobakan sejak tahun 2021 dan diberlakukan secara nasional pada tahun 2024. Dalam kurikulum ini, sistem jurusan dihapus secara formal dan digantikan dengan pendekatan peminatan individual. Siswa kelas 10 tidak lagi diarahkan ke jurusan tertentu, melainkan diberikan waktu untuk eksplorasi minat dan bakatnya. Sebelum memilih kombinasi mata pelajaran secara fleksibel, dinamika histori menjadi latar belakang munculnya wacana kebijakan penjurusan yang kini dirumuskan ulang oleh pemerintah. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 alasan utama kembalinya sistem penjurusan di SMA oleh Kemendikdasmen. Yang pertama, dalam kurikulum merdeka fase E difokuskan pada pendalaman kompetensi. Kemendikdasmen melihat bahwasanya diferensiasi struktur mata pelajaran melalui sistem penjurusan membantu peserta didik mendalami kompetensi akademik secara lebih fokus dan terarah, serta mempersiapkan diri menuju pendidikan tinggi atau dunia kerja. Berdasarkan pendekatan kompetensi based kurikulum harus memfasilitasi pembentukan keunggulan kompetitif dalam bidang yang diminati siswa. Yang kedua, peserta didik SMA berada pada tahap eksplorasi identitas dan minat karir, maka dengan sistem penjurusan membantu siswa mengenali dan memilih bidang studi sesuai minat dan menjadi instrumen pendamping karir sejak dini. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan evaluasi Kemendikdasmen terhadap implementasi kurikulum merdeka. Banyak sekolah mengalami kebingungan menyusun program intrakurikuler tanpa struktur penjurusan yang menyebabkan ketimpangan beban belajar siswa, ketidaksiapan guru dalam menyusun pembelajaran lintas mata pelajaran, dan ketidakefisienan kontribusi sumber daya. Berdasarkan beberapa argumen yang kami sampaikan, maka Kemendikdasmen secara resmi dan meyakinkan pengembalian kembali jurusan di tingkat SMA, bukan kembali ke sistem lama yang kaku, melainkan pembentukan arah pembelajaran yang terstruktur namun fleksibel, sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka dan kebutuhan peserta didik untuk bersiap menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan perubahan benar-benar memperkuat sistem pendidikan nasional. Sekian dan terima kasih. Pendidikan bermutu untuk semua.